Di balik ketenangan sebuah desa kecil, tersimpan rahasia pembunuhan keji terhadap Pak RT Jalil. Sosok pemimpin bijak yang disegani, banyak yang percaya pelakunya adalah Dewi, mafia perempuan yang pernah diburu bertahun-tahun. Namun di balik Dewi, berdiri sosok yang jauh lebih kejam dan licik. Bang Sak, musuh lama Bang Topan yang pernah dijebloskan ke penjara karena pengkhianatan berdarah di masa lalu. Setelah bebas, Bang Sak tak ingin sekadar balas dendam. Ia ingin menghancurkan hidup Bang Topan dan ia tahu satu cara paling kejam. Membuat Topan kehilangan semua orang yang ia percaya. Bersama Marang, seorang pengkhianat dari dalam jaringan, Zak mulai menyusun rencana. Ia mengajak Dewi dalam permainan ini, menjanjikan kebebasan dan kekuasaan. Dewi setuju dengan satu syarat, ia tidak boleh menjadi korban, tapi Zak punya rencana sendiri. Dewi hanyalah pion. Ia berniat menumbalkan Dewi sebagai umpan, dan sekaligus menyingkirkan semua sekutu Bang Topan dalam satu langkah mematikan. Lewat informasi palsu, Dewi berpura-pura bersembunyi di sebuah pulau terpencil di Lombok. Marang memastikan informasi itu jatuh ke tangan Topan, yang segera membentuk tim kecil untuk menangkap Dewi. Bang Topan membawa orang-orang yang ia percaya. Pak Rungkat, Robi, Pyot, Kona, dan Dot. Mereka berangkat dengan satu tujuan, membawa pulang Dewi hidup-hidup dan mengungkap semua kebenaran. Tapi begitu kapal mereka merapat di pulau tersebut, semuanya terasa aneh. Tidak ada tanda-tanda Dewi, radio komunikasi mati, GPS menghilang, dan kapal yang mereka tumpangi meledak saat malam tiba. Mereka terjebak, tidak bisa kembali, tanpa sinyal, tanpa bantuan. Hutan di pulau itu mulai menunjukkan keganjilan. Suara-suara aneh, mata-mata mengintai, dan bekas cakaran raksasa di pohon-pohon. Keesokan harinya, Dot ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya robek, seolah dicabik oleh binatang buas. Peot mulai panik, tapi Bang Topan tetap tenang. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ini jebakan. Robi dan Kona mulai menyisir area pulau, tapi hanya suara teriakan yang kembali. Robi menghilang. Kona ditemukan tergantung di pohon dengan kepala terpisah. Pak Rungkat hanya bisa terdiam, air matanya jatuh. Peot mencoba kabur ke sisi barat pulau, tapi justru masuk ke sarang makhluk buas. Hasil, rekayasa Bang Sak campuran serigala liar, babi hutan, dan komodo. Ia diterkam tanpa sempat melawan. Kini tersisa 3. Topan, Rungkat, dan Dewi, yang ternyata mereka temukan dalam kondisi lemas di sebuah gua. Tapi justru dari sanalah Topan tahu semuanya. Dewi adalah dalang pembunuhan RT Jalil. Dewi menangis, mengaku dipaksa oleh Zak, tapi air mata itu tidak bisa menutupi kenyataan. Ia bagian dari jebakan ini, namun Dewi juga tak menyangka bahwa Zak akan mengkhianatinya juga. Rungkat ingin menghabisi Dewi saat itu juga, tapi Topan menahannya. Kita butuh dia, kalau dia mati sekarang, kita nggak bisa keluar dari sini. Tapi waktu sudah habis, makhluk-makhluk buas mengepung mereka. Dari balik semang, sosok Sak muncul lewat layar drone. Selamat datang di neraka kalian. Ini hadiah terakhirku, untukmu. Topan, dalam pertempuran brutal, Rungkat terluka parah, Dewi diseret masuk gua, dan Topan dipaksa melawan sendiri. Ia berhasil meledakkan salah satu gua tempat makhluk buas itu berkumpul, tapi nyawa Dewi tak terselamatkan. Dengan tubuh penuh luka, Topan menyeret Rungkat ke tepi pantai. Kapal bantuan tak kunjung datang. Ia sadar, ia sudah kalah, bukan oleh kekuatan, tapi oleh pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Zak pun hilang lagi, seolah hantu, tapi suara terakhir dari drone masih membekas di kepala Topan. Kau bunuh aku dulu, Topan. Sekarang aku bunuh semua orang yang kau cinta. Ini baru awal. Dan di atas pasir pantai yang basah oleh darah, Topan bertekad, jika ia bisa keluar dari pulau ini, maka satu-satunya misinya, memburu Zak sampai ke ujung dunia.